Ya, untuk menciptakan pemilu 2024 yang damai dan kondusif, aparatur sipil negara atau ASN, TNI dan Polri harus menjaga netralitasnya. Sejumlah larangan pun wajib dipatuhi untuk mencegah kesalahpahaman hingga potensi kecurangan dalam gelaran pemilu. Larangan ini tertulis dalam pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu di mana pelaksana atau tim kampanye dilarang mengikutsertakan sejumlah pihak. Di antaranya adalah Hakim Mahkamah Agung, Hakim Badan Peradilan, dan Hakim Konstitusi. Selanjutnya, pejabat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, pejabat Bank Indonesia, komisaris dan direksi BUMN, pejabat negara bukan anggota parpol, aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan WNI yang tidak memiliki hak pilih. Sementara dalam pasal 493 Undang-Undang Pemilu tertulis bahwa setiap pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ya, sementara Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta mengatakan Bawaslu harus bersikap atas peristiwa berkumpulnya perangkat desa yang menyatakan dukungan ke Prabowo Gibran. Menurut Kaka, aparat perangkat desa harus bisa menjaga pemilu untuk jujur dan adil. Satu kata yang saya munculkan pada saat melihat itu, ini nekat saya pikir. Nekat ketika mobilisasi kepala desa dalam organisasi APDESI itu kemudian dikumpulkan dan dengan jelas-jelas dengan tujuan untuk mendukung salah satu pasangan capres. Ini nekat pertama. Kedua, kita juga perlu menjaga semua pihak ya, menjaga agar pemilu ini jujur dan adil. Kenapa? Karena pemilu yang jujur adil ini sangat penting. Sehingga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu semuanya ada koridor yang boleh dan tidak boleh. Nah, makanya yang kemudian menjadi cukup mengagetkan buat saya adalah ketika sampai saat ini saya belum mendengar ya pendapat Bawaslu ataupun apa yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu. Karena seharusnya itu sudah ada. Ketika sebuah peristiwa terjadi, maka publik harus mengetahui, kami sebagai pemantau pemilu perlu mengetahui apakah kegiatan demikian dibolehkan di dalam tahapan pemilu. Dan tahapan pemilunya saat ini sedang menuju ke tahapan kampanye. Tahapan kampanye yang akan dilakukan tanggal 28 November mendatang. Dan di dalam PKPU 15 ini disebutnya sebagai tahapan sosialisasi. Ya pemirsa, tentu saja beragam reaksi muncul. Sebagian besar juga menyayangkan sikap memihak dalam pemilu yang dilakukan oleh perangkat desa yang hadir dalam silaturahmi nasional Asosiasi Perangkat Desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Desa Bersatu. Dan kebetulan acara ini juga dihadiri oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Sementara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT Abdul Halim Iskandar sendiri juga sudah menegaskan bahwa perangkat desa harus netral dalam sebuah rangkaian pesta demokrasi. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi sendiri mengatakan Bawaslu harus bergerak dan tegas terkait dengan mobilisasi yang terjadi ini. Mengapa? Apakah memang diduga terjadi pelanggaran terhadap netralitas oleh perangkat desa dan kalau dibiarkan apa dampaknya bagi pelaksanaan pemilu 2024? Kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang saat ini sudah hadir via sambungan Zoom. Ada Ketua MPO APDESI Muhammad Asri Anas. Selamat malam Pak Asri. Ya, selamat malam. Baik. Dan di studio kami sudah bersama dengan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta. Selamat malam Pak Kaka. Selamat malam Mbak Fani. Selamat malam. Saya kalau begitu langsung saja ke Pak Asri terlebih dahulu. Pak Asri mungkin bisa dijelaskan ini benar ada dukungan dan ketika awak media membuat beritanya, ini dapat pernyataannya dari siapa?
Ya, Mbak Penny, Mas Suminta, selamat malam ya. Ya, perkenalkan saya Asri Anas, saya sekaligus Koordinator Nasional Desa Bersatu yang terdiri atas 8 organisasi desa yang kemarin membuat acara. Jadi gini, pertama kita ini jangan ikut giring-giring opini yang tidak-tidak, kan gitu. Ya, jadi gini, kami ini juga mengerti Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 Pasal 51 huruf G dilarang untuk 2 poin. G dan J itu pengurus partai terlibat kampanye. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 28 huruf 2 ayat HJ HIJ 282 dan 280. Ngerti kok kita itu, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, aku mau nanya nih, memang kemarin itu ada deklarasi kampanye? Ada balihonya sih kita lihat ya. Ada balihonya itu. Jadi gini, coba deh lihat. Coba lihat, setiap tahun itu kami membuat namanya Silaturahmi Nasional Desa untuk menyampaikan aspirasi kepada bukan hanya pemerintah tapi juga tokoh-tokoh. Coba lihat tahun 2022. Waktu itu kami ngumpul, dituduh lagi 3 periode. Jadi gini nih, mohon maaf ya. Ini teman-teman yang kumpul kemarin itu kepala desa, perangkat desa, tetapi dia adalah anggota organisasi desa. Kami ini kan organisasi, saya pembina, saya ke MPO di APDC dan membina beberapa organisasi desa. Jadi gini, kalau ada yang mengatakan kemarin itu deklarasi lah, siapa yang bilang ada deklarasi? Perlihatkan tapi di forumnya, ada nggak deklarasi? Nggak ada, itu silaturahmi. Ada wakil ketua MPR yang pidato, tokoh-tokoh penggerak desa Budiman Sujatmiko, kan gitu. Kemarin mengumpul teman-teman yang terlibat mulai dari penyusunan undang-undang desa sampai proses pengawalan lainnya undang-undang desa. Lah sekarang gini, kenapa sekarang dikritik? Ketika Mas Ganjar, ia juga mengetahui tentang undang-undang desa, ngumpulin kepala desa di Jawa Timur tuh, pertemuan kepala desa di Jawa Barat. Kan Mas Anies ketemu dengan kepala desa. Lah, apa salahnya? Mereka semua udah ketemu. Nggak ada juga yang lain tuh. Kita semua menyalurkan aspirasi kepada seluruh calon. Jadi maksud saya gini nih, jangan digiring opininya yang tidak-tidak lah ya gitu. Jadi kami juga ngerti, kok tiba-tiba ada yang mengatakan ini Bawaslu tolong bertindak. Lah memang kemarin ada deklarasi, nggak ada deklarasi kemarin. Kalau Gibran datang ke sana, selain Gibran? Acara tahunan, ada acara tahunan Silaturahmi Nasional Desa setiap tahun. Nah, kebetulan dari capres, pasangan capres dan juga cawapres yang akan berlaga dalam pemilu 2024 hanya Gibran saja yang datang, Pak Asri, undangan atau bagaimana? Oh maaf ya, ini teman-teman desa kan juga udah pernah ngundang tuh Ganjar buat acara di Surabaya, di Jawa Barat, Anies juga pernah, kan gitu. Lah kok Gibran kemarin hadir pertama dengan tokoh-tokoh kok jadi diributkan, kan? Yang salah kalau kemarin itu ada yang menyebut deklarasi dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden. Nggak ada, kemarin itu menyampaikan mohon kalau menjadi presiden atau wakil presiden, ini loh keluhan desa nih. Keluhan itu, persoalan desa itu bukan hanya ke Mas Gibran. Kemarin itu kita undang Pak Prabowo juga, tapi Prabowo nggak bisa hadir. Yang kita sampaikan ini bukan hanya ke Mas Gibran, tanya deh Mas Anies tuh. Tanya juga Pak Ganjar, kan semua ikut di forum-forum desa. Coba lihat yang di Surabaya, lebih 5.000 kepala desa hadir, kan? Kan hanya Mas Ganjar yang hadir sendiri. Di Jakarta Mas Anies ketemu dengan kepala desa, koordinator se-Jawa Barat dengan Banten, kan juga begitu. Baik. Ini juga kita. Gini, mohon maaf ya, jadi gini, jangan digiring yang tidak-tidak itu deklarasi, kan gitu. Jadi kemarin itu nggak ada deklarasi. Siapa yang mengatakan ada deklarasi? Yang kalau tunjukin saya deh videonya, ada nggak deklarasi? Ya kami sebagai awak media juga kan bentuknya konfirmasi ya. Jangan karena Mas Gibran hadir, lalu tiba-tiba di framing ada deklarasi hanya salah satu calon. Kami dikonsolidasi. Ya siapa yang menggiring kami? Ini acara tahunan Silaknas. Coba buka deh memori 2022. Itu juga Silaknas tuh.
Oke, baik. Kalau begitu saya ke Pak Kakak. Ketika ini sudah kita konfirmasi kepada yang bersangkutan dari penyelenggara acara dari abdesinya langsung, ditegaskan tidak ada dukungan kepada satu pasangan calon manapun, tetapi aroma pelanggaran atau narasi terhadap hal itu sudah berkembang secara luas. Ya, saya pikir di tahun politik apapun akan dimaknai secara politik. Demikian. Kemudian jelas sekali bahwa sebagaimana disampaikan oleh MPO Abdesi bahwa teman-teman paham sekali tentang pasal 280, 282, 280 pasal 2 dan seterusnya. Nah, artinya memang kehati-hatian dari Abdesi dan perangkat desa lainnya, kemudian juga organisasi apapun, ini perlu kepekaan. Karena kekhawatiran dari misalnya dari kami, dari pemantau pemilu, kekhawatiran kami justru terjadi pengelompokan, bukan hanya pelanggarannya. Soal pelanggarannya tentu saja kita akan buktikan apakah nanti Bawaslu ini tentu saja bekerja dengan dua saluran, apakah ada laporan atau temuan. Dan itu akan menilai setiap peristiwa. Kalau saya pikir ini adalah sebuah peristiwa, karena memang kalau di media disebutkan puluhan ribu, kalau saya belum menghitung tidak bisa jumlahnya berapa. Artinya sesuatu yang memang disebutkan sebagai silaturahmi. Tetapi karena berada di tahun politik, tentu saja ini bisa bergeser menjadi misalnya opini publik terkait dengan dukungan. Timingnya berarti. Timingnya. Nah, juga saya tetap saja, bukan hanya pada pertemuan ini, jika apa yang disampaikan oleh MPO Abdesi tentang berkumpulnya ribuan kepala desa, yang siapapun yang calon yang hadir di situ, kemudian juga framing apapun yang ada di situ, maka itu adalah peristiwa politik, saya pikir. Karena di tahun politik, apalagi saat ini sedang sosialisasi. Jadi maksudnya ada konsekuensi tersendiri ketika melaksanakan acara dalam jumlah atau skala yang besar, ketika timingnya sosialisasi atau detik-detik jelang pemilu. Perlu kepekaan. Sebagai perangkat desa, saya pikir itu adalah merupakan tokoh-tokoh yang ada di desanya. Panutan-panutan yang ada di desanya. Karena mereka terpilih, kalau di desa itu memang terpilih dengan pilihan yang satu distrik, itu satu desa. Artinya mereka dapilnya satu. Artinya pemilih mereka adalah minimal terbesar di antara calon-calon kepala desa. Belum lagi ditambah dengan perangkat lain tadi disebutkan. Tokoh-tokoh di desa. Sehingga ini perlu kepekaan semua pihak ya. Ini menjadi semacam momentum kita bersama untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini bisa jadi merupakan sesuatu yang bisa berefek buruk atau berefek baik. Nah, kalau saya pikir efek baiknya apa? Sebaiknya efek baiknya itu adalah ketika teman-teman di Abdesi, khususnya teman di MPO, ini juga memberikan masukan-masukan agar netralitas dari perangkat dan kepala desa itu terjaga. Kenapa penting? Karena memang bagaimanapun teman-teman ini mempunyai influence yang cukup besar terhadap di wilayahnya. Dan itu pertama, agar pemilu ini memang masyarakat atau pemilih memilih dengan setelah memperhitungkan berbagai hal apa yang paling baik, capresnya, kemudian juga di legislatifnya, kemudian DPD-nya. Dan kedua, juga kita menghindari potensi adanya pengelompokan kepala desa yang saya pikir kepala desa ini tidak satu kelompok. Bisa saja kemudian ditafsirkan berbeda dengan kelompok lain. Nah, konflik yang potensial terjadi ini juga harus kita jaga. Sehingga ya saya mendorong sebagai pemantau pemilu melihat apa yang ada di media, kemudian apa yang reaksi masyarakat, itu mendorong agar Bawaslu menilai, tidak mengatakan apakah baik atau buruk, apakah ada pelanggaran atau tidak, tapi menilailah karena Bawaslu punya kewenangan dalam Undang-Undang 7 2017 untuk memberikan penilaian, termasuk juga rekomendasi. Jadi tidak selalu kemudian, pelanggaran itu bisa jadi pelanggaran administratif, bisa jadi pelanggaran pidana. Nah, apa yang bisa dilakukan Bawaslu? Memberikan saran perbaikan sebaiknya peristiwa seperti ini seperti apa. Tentu saja kita serahkan kewenangannya kepada mereka, begitu. Kita juga masih menunggu sih kehadiran dari Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja yang memang sedianya akan bergabung bersama kita dalam Sindo Prime dalam waktu dekat. Tapi sementara saya akan kembali ke Pak Asri lagi. Pak Asri, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kakak, karena timingnya kok ya pas berdekatan dengan pemilu 2024 bulan November ini, akhir dari November, tidak ada 3 bulan lagi jelang pemilu 2024, itulah yang menjadi sensitif. Ya,
Oke, kami Pak ya, makasih ya. Kami pahami itu. Harusnya sebenarnya ini Silatnas dibuat Desember ya, sehingga kita tambah sensitif majukan. lagi. Kenapa? Karena udah masuk masa kampanye kan. Jadi gini nih, perlu kami sampaikan ya. Kalau 8 organisasi desa ini berkumpul, dari total 74.000 desa, anggota kami kepala desa aja itu hampir 68.000. Kalau perangkat desanya hampir 2,7 juta. Kemudian karena bergabung juga di sini Purna kepala desa itu lebih banyak lagi. Jadi ini lengkaplah sudah di namanya Desa Bersatu ini. Jadi gini nih, sekali lagi ya kami berikan penekanan. Kami memahami, bahkan mohon maaf ya, teman-teman kepala desa yang ada di Jawa Tengah yang ditekan oleh beberapa bupati untuk mendukung calon tertentu, kami berikan penekanan lawan, nggak boleh ada penggiringan ada kepala tekanan desa tersebut, calon tertentu. Pak Asri ada. Termasuk masih ada di Jawa Barat kan kelihatan kemarin tuh, ada bupati yang warnanya saya sebut aja ya, yang warnanya merah kan, gitu, mengumpulkan kepala desa dan meminta mereka untuk mendukung salah satu calon. Kami juga melawan itu nggak benar kan gitu. Jadi gini nih, kami ini kan, apakah salah kalau kita mau menyampaikan aspirasi? Nggak salah, ini tahun politik. Kami juga paham, ini momentumnya kami menyampaikan aspirasi. Jangan kepala desa ini, perangkat desa, hanya didekati ketika menjelang tahun pemilu. Kan ini kejadian berulang-ulang nih. Kan gitu, kami menyampaikan aspirasi. Sebelum Gibran kemarin hadir, itu hampir 20 tokoh-tokoh penggerak desa udah orasi semua. Ada anggota DPR, ada anggota MPR, kita undang semua kok itu. Gitu. Nah, jadi gini nih. Jadi kami juga paham kalau kami benar-benar mau melakukan pelanggaran kan udah pasti deklarasi dong kemarin kan. Jadi yang kemarin diomongin apa aja? Pak, Kenapa? Pak Asri, yang diomongin atau yang dibicarakan sama Gibran apa saja? Enggak ada, kita nggak bicara sama Gibran. Seluruh dari 416 kabupaten yang hadir, 12 kota yang hadir yang notabene adalah ada desanya. Semua gantian orasi itu mulai jam 10 pagi kan? Mulai jam 10 pagi udah orasi semua. Apa yang akan kita sampaikan? Satu, PP nomor 11. PP 11 akan harus segera direvisi. Yang kedua, Undang-Undang nomor 6. Ini tanggal 22 nih. Hari Jumat ya, kami akan turun mungkin sekitar 50.000 ke DPR. DPR jangan hanya memanfaatkan tahun politik untuk memancing revisi Undang-Undang Desa. Sekarang udah 3 bulan lebih nih. Setelah tahap 1 diketok, sekarang belum berjalan sama sekali. Nanti tanggal hari Jumat kami akan turun sekitar 50.000 ke DPR. Jangan main-main dengan teman-teman desa. Gitu. Apakah itu juga tidak dibicarakan sama Gibran kemarin ya kan, mengingat memang kebetulan juga yang bersangkutan adalah anak dari presiden yang notabene punya wewenang untuk mengatur mengenai revisi undang-undang tersebut, masa jabatan dari kepala desa, Pak Asri? Semua disampaikan. Contoh kesejahteraan desa ya, ini kan momentum politik, mohon maaf ya, ini banyak teman-teman tidak tahu, mungkin juga Pak Suminta tidak tahu. Saya jelaskan ya, perangkat desa kita hampir 2,7 juta. Tahu nggak gajinya berapa tuh? Ada yang gajinya 300.000 dibayar per 3 bulan. Ada 500.000. Kapan momentumnya kami menyampaikan aspirasi tuh? Pertanyaannya, siapa yang memperhatikan teman-teman yang selama ini gaji per 3 bulan? Sampai sekarang pun banyak teman-teman perangkat desa yang tidak digaji sudah 3 bulan. Tega kita melihat begitu. Perangkat desa, kepala desa itu pelayan 24 jam, bukan PNS mereka. Mereka melayani masyarakat 24 jam. Sekarang kalau kami menyampaikan aspirasi, serba salah nih, dituduh kampanye lagi. Gitu. Kami bolak-balik ke DPR, kami datang ke seluruh partai politik. Sekarang nggak ada yang ribut-ribut tuh panjang ketika Mas Ganjar hadir di Surabaya. Ganjar hadir di Jawa Barat, Mas Anies ketemu kepala desa perangkat desa di Jakarta. Nggak ada yang ribut-ribut. Sekarang kok tiba-tiba ribut? Padahal mereka udah jadi dicalonkan juga oleh partai politik tuh. Baik. Jadi maksud saya proporsional kita melihat lah ya, mohon maaf. Sekali lagi proporsional. Yang kami ketahui kalau itu ada deklarasi kemarin itu pelanggaran. Kami juga akui itu. Nggak ada deklarasi kok. Jadi kalau Bawaslu sudah jelas aturannya ya. Kata menjelaskan. Baik. Saya akan kembali nanti ke Pak Kakak, tapi mungkin pendalaman tersebut akan kita laksanakan di segmen selanjutnya. Pak Asri, Pak Kakak, kita jeda sesaat ya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime. Puluhan ribu perangkat desa menggelar acara di Indonesia Arena yang dihadiri oleh Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran Gibran ini diduga menjadi bagian dukungan aparat desa ke salah satu pasangan calon. Puluhan ribu perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga merupakan deklarasi dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Minggu kemarin. Acara dihadiri oleh Gibran Rakabuming Raka dan beberapa elit partai pendukung tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Secara gamblang, acara ini seolah menyimpulkan perangkat kerja yang saat ini masih aktif bertugas untuk masyarakat memberikan dukungannya untuk salah satu paslon. Namun Cawapres Gibran tidak mau menanggapi hal itu. Prabowo Gibran hanya ingin menyerap aspirasi dan masalah perangkat desa. Kalau soal dukung-mendukung, nanti saja. Kalau masalah dukung itu nanti saja. Kita carikan solusi terbaik dulu ya. Kita serap dulu apa saja permasalahannya. Kalau dukung-mendukung nanti ntar saja sambil jalan. Sementara itu ditemui di tempat terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, meskipun tidak diatur secara spesifik di Kementerian Dalam Negeri, namun netralitas perangkat desa dalam Pilpres 2024 merupakan kewajiban demi menciptakan pemilu yang baik, damai, jujur, dan adil. Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam pemilu. Namun yang saya harapkan adalah kita harus laksanakan pemilu ini secara baik, damai, jujur, adil, tanpa kemudian terpecah belah. Jika narasi acara puluhan ribu perangkat desa di Indonesia Arena kemarin adalah perangkat desa memberikan dukungan ke salah satu paslon, pertanyaannya, memang boleh? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk menciptakan pemilu 2024 yang damai dan kondusif, aparatur sipil negara atau ASN, TNI dan Polri harus menjaga netralitasnya. Sejumlah larangan pun wajib dipatuhi untuk mencegah kesalahpahaman hingga potensi kecurangan dalam gelaran pemilu. Larangan ini tertulis dalam pasal 280 ayat 2 Undang-Undang Pemilu di mana pelaksana atau tim kampanye dilarang mengikut sertakan sejumlah pihak. Di antaranya adalah Hakim Mahkamah Agung, Hakim Badan Peradilan, dan Hakim Konstitusi. Selanjutnya, pejabat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, pejabat Bank Indonesia, komisaris dan direksi BUMN, pejabat negara bukan anggota parpol, aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan WNI yang tidak memiliki hak pilih. Sementara dalam pasal 493 Undang-Undang Pemilu tertulis bahwa setiap pelaksana dan atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 2 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Ya, sementara Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KK Suminta mengatakan Bawaslu harus bersikap atas peristiwa berkumpulnya perangkat desa yang menyatakan dukungan ke Prabowo Gibran. Menurut KK, aparat perangkat desa harus bisa menjaga pemilu untuk jujur dan adil. Satu kata yang saya munculkan pada saat melihat itu, ini nekat saya pikir. Nekat ketika mobilisasi kepala desa dalam organisasi APDESI itu kemudian dikumpulkan dan dengan jelas-jelas dengan tujuan untuk mendukung salah satu pasangan capres. Ini nekat pertama. Kedua, kita juga perlu menjaga semua pihak ya,
menjaga agar pemilu ini jujur dan adil. Kenapa? Karena pemilu yang jujur adil ini sangat penting. Sehingga di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu semuanya ada koridor yang boleh dan tidak boleh. Nah, makanya yang kemudian menjadi cukup mengagetkan buat saya adalah ketika sampai saat ini saya belum mendengar ya pendapat Bawaslu ataupun apa yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu. Karena seharusnya itu sudah ada. Ketika sebuah peristiwa terjadi, maka publik harus mengetahui. Kami sebagai pemantau pemilu perlu mengetahui apakah kegiatan demikian dibolehkan di dalam tahapan pemilu. Dan tahapan pemilunya saat ini sedang menuju ke tahapan kampanye. Tahapan kampanye yang akan dilakukan tanggal 28 November mendatang. Dan di dalam PKPU 15 ini disebutnya sebagai tahapan sosialisasi. Ya pemirsa, tentu saja beragam reaksi muncul. Sebagian besar juga menyayangkan sikap memihak dalam pemilu yang dilakukan oleh perangkat desa yang hadir dalam silaturahmi nasional Asosiasi Perangkat Desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Desa Bersatu. Dan kebetulan acara ini juga dihadiri oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Sementara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT Abdul Halim Iskandar sendiri juga sudah menegaskan bahwa perangkat desa harus netral dalam sebuah rangkaian pesta demokrasi. Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi sendiri mengatakan bahwa Bawaslu harus bergerak dan tegas terkait dengan mobilisasi yang terjadi ini. Mengapa? Apakah memang diduga terjadi pelanggaran terhadap netralitas oleh perangkat desa dan kalau dibiarkan apa dampaknya bagi pelaksanaan pemilu 2024? Kita bahas lebih dalam malam hari ini bersama dengan para narasumber yang saat ini sudah hadir via sambungan Zoom. Ada Ketua MPO Apdesi Muhammad Asri Anas. Selamat malam Pak Asri. Ya, selamat malam. Baik. Dan di studio kami sudah bersama dengan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Kakak Suminta. Selamat malam Pak Kakak. Selamat malam Mbak Fani. Selamat malam. Saya kalau begitu langsung saja ke Pak Asri terlebih dahulu. Pak Asri mungkin bisa dijelaskan ini benar ada dukungan dan ketika awak media membuat beritanya, ini dapat pernyataannya dari siapa? Ya, Mbak Feni, Mas Suminta, selamat malam ya. Ya, perkenalkan. Saya Asri Anas, saya sekaligus Koordinator Nasional Desa Bersatu yang terdiri atas 8 organisasi desa yang kemarin membuat acara. Jadi gini, pertama kita ini jangan ikut giring-giring opini yang tidak-tidak, kan gitu. Ya, jadi gini, kami ini juga mengerti Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 Pasal 51 huruf G dilarang. Untuk 2 poin, G dan J itu pengurus partai terlibat kampanye. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 28 huruf 2 ayat HIJ 282 dan 280. Ngerti kok kita itu kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, aku mau nanya nih, memang kemarin itu ada deklarasi kampanye? Ada baliho sih kita lihat ya. Ada baliho. Jadi gini, coba lihat. Setiap tahun itu kami membuat namanya Silaturahmi Nasional Desa untuk menyampaikan aspirasi kepada bukan hanya pemerintah tapi juga tokoh-tokoh. Coba lihat tahun 2022. Waktu itu kami ngumpul, dituduh lagi 3 periode. Jadi gini nih, mohon maaf ya. Ini teman-teman yang kumpul kemarin itu kepala desa, perangkat desa, tetapi dia adalah anggota organisasi desa. Kami ini kan organisasi, saya pembina, saya ke MPO di Apdesi dan membina beberapa organisasi desa. Jadi gini, kalau ada yang mengatakan kemarin itu deklarasi lah, siapa yang bilang ada deklarasi? Perlihatkan tapi di forumnya, ada nggak deklarasi? Nggak ada, itu silaturahmi. Ada wakil ketua MPR yang pidato, tokoh-tokoh penggerak desa Budiman Sujatmiko, kan gitu. Kemarin mengumpul teman-teman yang terlibat mulai dari penyusunan undang-undang desa sampai proses pengawalan lainnya undang-undang desa. Lah sekarang gini, kenapa sekarang dikritik? Ketika Mas Ganjar ya juga mengetahui tentang undang-undang desa, ngumpulin kepala desa di Jawa Timur tuh, pertemuan kepala desa di Jawa Barat.
kan Mas Anies ketemu dengan kepala desa. Lah, apa salahnya? Mereka semua udah ketemu. Nggak ada juga yang lain tuh. Kita semua menyalurkan aspirasi kepada seluruh calon. Jadi maksud saya gini nih, jangan digiring opininya yang tidak-tidak lah ya gitu. Jadi kami juga ngerti, kok tiba-tiba ada yang mengatakan ini Bawaslu tolong bertindak. Lah memang kemarin ada deklarasi, nggak ada deklarasi kemarin. Kalau Gibran datang ke sana, selain Gibran? Acara tahunan, ada acara tahunan silaturahmi nasional desa setiap tahun. Nah kebetulan dari capres, pasangan capres dan juga cawapres yang akan berlaga dalam pemilu 2024 hanya Gibran saja yang datang, Pak Asri, undangan atau bagaimana? Oh maaf ya, ini teman-teman desa kan juga udah pernah ngundang tuh Ganjar buat acara di Surabaya, di Jawa Barat, Anies juga pernah, kan gitu. Lah kok ke Gibran kemarin hadir pertama dengan tokoh-tokoh kok jadi diributkan, kan? Yang salah kalau kemarin itu ada yang menyebut deklarasi dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden. Nggak ada, kemarin itu menyampaikan mohon kalau menjadi presiden atau wakil presiden ini loh keluhan desa nih. Keluhan itu, persoalan desa itu bukan hanya ke Mas Gibran. Kemarin itu kita undang Pak Prabowo juga, tapi Prabowo nggak bisa hadir. Yang kita sampaikan ini bukan hanya ke Mas Gibran. Tanya deh Mas Anies tuh. Tanya juga Pak Ganjar. Kan semua ikut di forum-forum desa. Coba lihat yang di Surabaya, lebih 5.000 kepala desa hadir kan? Kan hanya Mas Ganjar yang hadir sendiri. Di Jakarta Mas Anies ketemu dengan kepala desa, koordinator se-Jawa Barat dengan Banten. Kan juga begitu. Baik. Ini juga kita. Gini, mohon maaf ya, jadi gini, jangan digiring yang tidak-tidak itu deklarasi, kan gitu. Jadi kemarin itu nggak ada deklarasi. Siapa yang mengatakan ada deklarasi? Yang kalau tunjukin saya deh videonya, ada nggak deklarasi? Ya kami sebagai awak media juga akan bekerja konfirmasi ya. Jangan karena Mas Gibran hadir, lalu tiba-tiba di framing ada deklarasi hanya salah satu calon. Kami dikonsolidasi. Ya siapa yang menggiring kami? Ini acara tahunan Silaknas. Coba buka deh memori 2022, itu juga Silaknas tuh. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Pak Kakak, ketika ini sudah kita konfirmasi kepada yang bersangkutan dari penyelenggara acara dari abdesinya langsung, ditegaskan tidak ada dukungan kepada satu pasangan calon manapun, tetapi aroma pelanggaran atau narasi terhadap hal itu sudah berkembang secara luas. Ya, saya pikir di tahun politik apapun akan dimaknai secara politik. Demikian. Kemudian jelas sekali bahwa sebagaimana disampaikan oleh MPO Abdesi bahwa teman-teman paham sekali tentang pasal 280, 282, 280 pasal 2 dan seterusnya. Nah, artinya memang kehati-hatian dari Abdesi dan perangkat desa lainnya, kemudian juga organisasi apapun, ini perlu kepekaan karena kekhawatiran dari misalnya dari kami, dari pemantau pemilu, kekhawatiran kami justru terjadi pengelompokan, bukan hanya pelanggarannya. Soal pelanggarannya tentu saja kita akan buktikan apakah nanti Bawaslu ini tentu saja bekerja dengan dua saluran, apakah ada laporan atau temuan. Dan itu akan menilai setiap peristiwa. Kalau saya pikir ini adalah sebuah peristiwa, karena memang kalau di media disebutkan puluhan ribu, kalau saya belum menghitung tidak bisa jumlahnya berapa. Artinya sesuatu yang memang disebutkan sebagai silaturahmi. Tetapi karena berada di tahun politik, tentu saja ini bisa bergeser menjadi misalnya opini publik terkait dengan dukungan. Timingnya berarti. Nah, juga saya tetap saja, bukan hanya pada pertemuan ini, jika apa yang disampaikan oleh MPO Abdesi tentang berkumpulnya ribuan kepala desa, yang siapapun yang calon yang hadir di situ, kemudian juga framing apapun yang ada di situ, maka itu adalah peristiwa politik saya pikir. Karena di tahun politik, apalagi saat ini sedang sosialisasi. Jadi maksudnya ada konsekuensi tersendiri ketika melaksanakan acara dalam jumlah atau skala yang besar, ketika timingnya sosialisasi atau detik-detik jelang pemilu. Perlu kepekaan. Sebagai perangkat desa saya pikir itu adalah merupakan tokoh-tokoh yang ada di desanya. Panutan-panutan yang ada di desanya. Karena mereka terpilih, kalau di desa itu memang terpilih dengan pilihan yang satu distrik, itu satu desa. Artinya mereka dapilnya satu.
Artinya pemilih mereka adalah minimal terbesar di antara calon-calon kepala desa. Belum lagi ditambah dengan perangkat lain tadi disebutkan, tokoh-tokoh di desa. Sehingga ini perlu kepekaan semua pihak ya. Ini menjadi semacam momentum kita bersama untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini bisa jadi merupakan sesuatu yang bisa berefek buruk atau berefek baik. Nah, kalau saya pikir efek baiknya apa? Sebaiknya efek baiknya itu adalah ketika teman-teman di Abdesi, khususnya teman di MPO, ini juga memberikan masukan-masukan agar kenetralitas dari perangkat dan kepala desa itu terjaga. Kenapa penting? Karena memang bagaimanapun teman-teman ini mempunyai influence yang cukup besar terhadap di wilayahnya, dan itu pertama agar pemilu ini memang masyarakat atau pemilih memilih dengan setelah memperhitungkan berbagai hal apa yang paling baik, capresnya, kemudian juga legislatifnya, kemudian DPD-nya, dan kedua juga kita menghindari potensi adanya pengelompokan kepala desa yang saya pikir kepala desa ini tidak satu kelompok, bisa saja kemudian ditafsirkan berbeda dengan kelompok lain. Nah, konflik yang potensial terjadi ini juga harus kita jaga. Sehingga ya saya mendorong sebagai pemantau pemilu melihat apa yang ada di media, kemudian apa yang reaksi masyarakat, itu mendorong agar Bawaslu menilai. Tidak mengatakan apakah baik atau buruk, apakah ada pelanggaran atau tidak, tapi menilailah karena Bawaslu punya kewenangan dalam Undang-Undang 7 2017 untuk memberikan penilaian, termasuk juga rekomendasi. Jadi tidak selalu kemudian pelanggaran itu bisa jadi pelanggaran administratif, bisa jadi pelanggaran pidana. Nah, apa yang bisa dilakukan Bawaslu? Memberikan saran perbaikan sebaiknya peristiwa seperti ini seperti apa. Tentu saja kita serahkan kewenangannya kepada mereka begitu. Kita juga masih menunggu sih kehadiran dari Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja yang memang sedianya akan bergabung bersama kita dalam Sindo Prime dalam waktu dekat. Tapi sementara saya akan kembali ke Pak Asri lagi. Pak Asri, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kakak, karena timingnya kok ya pas berdekatan dengan pemilu 2024 bulan November ini, akhir dari November, tidak ada 3 bulan lagi jelang pemilu 2024, itulah yang menjadi sensitif. Ya, oke, kami Pak ya, makasih ya, kami pahami itu. Harusnya sebenarnya ini Silatnas dibuat Desember ya. Sehingga kita majukan. Sensitif lagi. Kenapa? Karena udah masuk masa kampanye kan. Jadi gini nih, perlu kami sampaikan ya. Kalau 8 organisasi desa ini berkumpul, dari total 74.000 desa, anggota kami kepala desa aja itu hampir 68.000. Kalau perangkat desanya hampir 2,7 juta. Kemudian karena bergabung juga di sini purna kepala desa itu lebih banyak lagi. Jadi ini lengkaplah sudah di namanya Desa Bersatu ini. Jadi gini nih, sekali lagi ya kami berikan penekanan. Kami memahami, bahkan mohon maaf ya, teman-teman kepala desa yang ada di Jawa Tengah yang ditekan oleh beberapa bupati untuk mendukung calon tertentu. Kami berikan penekanan, lawan, nggak boleh ada penggiringan ada kepala tekanan desa tersebut, calon tertentu. Pak Asri ada? Termasuk, masih ada di Jawa Barat kan kelihatan kemarin tuh. Ada bupati yang warnanya, saya sebut aja ya, yang warnanya merah, kan? Gitu, mengumpulkan kepala desa dan meminta mereka untuk mendukung salah satu calon. Kami juga melawan, itu nggak benar, kan gitu. Jadi gini nih, kami ini kan, apakah salah kalau kita mau menyampaikan aspirasi? Nggak salah, ini tahun politik, kami juga paham. Ini momentumnya kami menyampaikan aspirasi. Jangan kepala desa ini, perangkat desa, hanya didekati ketika menjelang tahun pemilu. Kan ini kejadian berulang-ulang nih. Kan gitu, kami menyampaikan aspirasi. Sebelum Gibran kemarin hadir, itu hampir 20 tokoh-tokoh penggerak desa udah orasi semua. Ada anggota DPR, ada anggota MPR, kita undang semua kok itu. Gitu. Nah, jadi gini nih. Jadi kami juga paham kalau kami benar-benar mau melakukan pelanggaran kan udah pasti deklarasi dong kemarin kan. Jadi yang kemarin diomongin apa aja? Pak Asri, yang diomongin atau yang dibicarakan sama Gibran apa saja? Nggak ada, kita nggak bicara sama Gibran. Seluruh dari 416 kabupaten yang hadir, 12 kota yang hadir yang notabene adalah ada desanya. Semua gantian orasi itu mulai jam 10 pagi kan? Mulai jam 10 pagi udah orasi semua. Apa yang akan kita sampaikan? 1, PP nomor 11
PP 11 harus segera direvisi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6. Ini tanggal 22 nih, hari Jumat ya, kami akan turun mungkin sekitar 50.000 ke DPR. DPR jangan hanya memanfaatkan tahun politik untuk memancing revisi Undang-Undang Desa. Sekarang udah 3 bulan lebih nih setelah tahap 1 diketuk. Sekarang belum berjalan sama sekali. Nanti tanggal hari Jumat kami akan turun sekitar 50.000 ke DPR. Jangan main-main dengan teman-teman desa. Gitu. Apakah itu juga tidak dibicarakan sama Gibran kemarin ya kan, mengingat memang kebetulan juga yang bersangkutan adalah anak dari presiden yang notabene punya wewenang untuk mengatur mengenai revisi undang-undang tersebut, masa jabatan dari kepala desa, Pak Asri? Semua disampaikan. Contoh kesejahteraan desa ya, ini kan momentum politik, mohon maaf ya, ini banyak teman-teman tidak tahu, mungkin juga Pak Suminta tidak tahu. Saya jelaskan ya, perangkat desa kita hampir 2,7 juta. Tahu nggak gajinya berapa tuh? Ada yang gajinya 300.000 dibayar per 3 bulan. Ada 500.000. Kapan momentumnya kami menyampaikan aspirasi tuh? Pertanyaannya, siapa yang memperhatikan teman-teman yang selama ini gaji per 3 bulan? Sampai sekarang pun banyak teman-teman perangkat desa yang tidak digaji sudah 3 bulan. Tidak kita melihat begitu. Perangkat desa, kepala desa itu pelayan 24 jam, bukan PNS mereka. Mereka melayani masyarakat 24 jam. Sekarang kalau kami menyampaikan aspirasi, serba salah nih, dituduh kampanye lagi. Gitu. Kami bolak-balik ke DPR, kami datang ke seluruh partai politik. Sekarang nggak ada yang ribut-ribut tuh panjang ketika Mas Ganjar hadir di Surabaya. Ganjar hadir di Jawa Barat, Mas Anies ketemu kepala desa perangkat desa di Jakarta. Kan nggak ada yang ribut-ribut. Sekarang kok tiba-tiba ribut? Padahal mereka udah jadi dicalonkan juga oleh partai politik tuh. Baik. Jadi maksud saya proporsional kita melihat lah ya, mohon maaf sekali lagi proporsional. Yang kami akui kalau itu ada deklarasi kemarin itu pelanggaran. Kami juga akui itu. Nggak ada deklarasi kok. Jadi kalau Bawaslu sudah jelas aturannya ya. Kata menjelaskan. Baik. Saya akan kembali nanti ke Pak Kakak, tapi mungkin pendalaman tersebut akan kita laksanakan di segmen selanjutnya. Pak Asri, Pak Kakak, kita jeda sesaat ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sindo Prime akan segera kembali. Masih bersama kami pemirsa dalam Sindo Prime, dan kita masih tetap akan membahas atau masih membahas terkait dengan adanya aroma dugaan pelanggaran ketika Gibran Rakabuming Raka hadir dalam acara MPO, acara besar Abdesi. Saya kembali ke Pak Asri, saya mau konfirmasi satu lagi Pak. Ini ada pernyataan yang cukup rame lagi Bapak, dan ini juga muncul dari Pak Asri Anas sendiri. Katanya ada salah satu pasangan calon yang memberikan uang kepada perangkat desa untuk meminta dukungan. Oh enggak begitu. Itu enggak, mungkin caranya tuh. Jadi ada pertemuan, mengundang teman-teman, itu kan sebelum penetapan masih sosialisasi kan. Ya tanya aja ke beberapa desa-desa deh di Jawa Barat, Jawa Timur kan gitu. Mungkin ya ganti uang transfer kali ya, karena menyampaikan visi misi kan gitu. 1 juta rupiah tapi ya? Tapi penetapan calon ya. Ya. 1 juta rupiah uang transportasinya? Ya dicek aja deh ke lapangan ya. Saya nggak mau menyampaikan ke siapa-siapa tuh. Gitu. Ya teman-teman silakan aja di cross check ke lapangan. Siapa kepala desa pernah diundang, dikasih transfer kan gitu kira-kira ya. Tapi itu laporan yang saya terima ya. Saya juga tidak menyaksikan secara langsung kan. Tapi capres mana, pasangan calon yang mana? Dicek aja ke teman-teman desa di lapangan ya. Yang diundang di Jawa Timur, diundang di Jawa Tengah, diundang di Jawa Barat kan gitu. Tapi kalau laporannya... kita ini kan kalau kami kan silaturahmi itu acara tahunan, acara tahunan di mana teman-teman memang harus membiayai dirinya sendiri datang, karena itu forum kita penyampaian aspirasi. Dan kemarin itu kita hanya fokus 2 yang paling penting kita bicarakan. Pertama adalah PP nomor 11 tentang penggajian teman-teman kepala desa perangkat desa. Kemudian yang kedua adalah revisi Undang-Undang nomor 6 yang tidak kunjung diketuk sampai sekarang. Padahal DPR berjanji tahun ini selesai. Gitu loh. Tapi saya harus tetap ingin bertanya sih Pak Asri terkait tadi gitu dengan dugaan ada pemberian uang transportasi 1 juta tersebut ya, lagi-lagi tapi nominalnya harus kita konfirmasi ulang. Nanti dicek aja kan Mbak punya tim media di lapangan ya. Tanya aja beberapa kepala desa yang hadir pertemuan kan. Tapi kalau penanganan dari Abdesinya sendiri bagaimana Pak Asri?
kalau biasanya sih misalnya ada pertemuan misalnya reses apa kan itu biasa tuh mengganti transfer ya teman-teman kan biasa jauh kan untuk berdialog. Tapi kalau bilang itu untuk mendukung kasih transfer mendukung enggak, menurut saya enggak. Itu biasa aja kok kalau teman-teman misalnya pertemuan ya gitu. Tetapi kalau misalnya mendukung enggak. Tetapi kan begitu juga sekali lagi ya mohon maaf. Kami ini capres manapun yang mengundang pasti teman-teman datang karena buat kami siapapun yang terpilih nggak ada masalah. Yang penting menyampaikan yang penting berkomitmen melanjutkan perjuangan perjuangan untuk pembangunan desa yang telah diletakkan oleh Pak Jokowi. Apapun harus diakui, Pak Jokowi memberikan sesuatu luar biasa untuk pembangunan desa kita selama 9 tahun. Baik, gitu. Tapi kalau misalnya minta atau ngasih uang transportasi 1 juta dan meminta dukungan, nah ini sebenarnya bisa masuk dalam ranah dugaan pelanggaran pemilu kalau misalnya dari kacamata Bawaslu mungkin. Sekalian saja, mungkin sekaligus saya panggil, mungkin sudah bergabung di studio malam hari ini Komisioner Bawaslu Republik Indonesia, Bang Rahmat Bagja, ya, yang akan bergabung bersama kita dalam waktu dekat, tidak lama lagi. Baik, Bang Rahmat, nanti saya akan ke Anda sembari mungkin bisa menempati tempat duduk. Bang Rahmat mungkin duduk dulu, nggak apa-apa. Nafas sedikit. Kita bisa sama-sama bahas lebih lanjut terkait dengan dugaan pelanggaran atau sebenarnya sih memang berita, walaupun tadi saya udah konfirmasi kepada Sekretaris MPO Abdesi terkait dengan tidak ada deklarasi katanya di acara tersebut kepada salah satu paslon, tapi narasinya memang sudah berkembang cukup besar. Kalau dari hasil pemantauan, laporan yang didapat dari Bawaslu sendiri bagaimana Bang Rahmat? Langsung ya? Langsung saja, monggo. Pertama, kami sedang mengkajinya ya, apakah ini termasuk pelanggaran atau tidak. Namun laporan teman-teman di lapangan itu tidak ada ajakan untuk memilih pasangan calon presiden atau cawapres tertentu. Jadi, namun kan kita harus dilihat bukan hanya itunya, bukan hanya ajakan itu, tapi juga proses-proses yang pada saat ini yang jadi persoalan apakah kepala desa dan aparat desa boleh tidak ikut kampanye atau walaupun sekarang belum masa kampanye kan. Sosialisasi atau sekarang tahapan sosialisasi, kemudian apakah boleh menggunakan aparatur desa, aparat desa kemudian lain-lain. Nah ini harus dilihat. Hal inilah yang perlu dilihat, yang perlu kita kaji. Tapi dalam konteks kampanye kan sekarang pada saat itu kampanye di luar masa kampanye, ya, di luar masa kampanye tidak ada laporan per hari kemarin tidak ada dari pengawas yang ada di lapangan. Sepertinya teman-teman Abdesi juga melihat pengawas kami yang ada di lapangan yang ada hadir pada saat itu. Kemudian yang ditakutkan adalah nanti teman-teman kepala desa dan juga aparat desa kan ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu menyatakan bahwa tim kampanye atau peserta kampanye yang ditunjuk itu tidak boleh melibatkan salah satunya kepala desa dan aparat desa. Siapa itu aparat desa? Aparat desa disebutkan dalam Undang-Undang Desa. Aparat desa terdiri dari sekretaris desa, kemudian sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Nah inilah yang perlu dikaji ke depan dan kami mewarning kepada teman-teman Abdesi ke depan jika masuk masa kampanye maka ini masuk dalam kategori tindak pidana pemilu. Nah ini perlu harus hati-hati. Jadi kalau ke depan misalnya ini pernah ada kejadian nggak memperkenalkan calon presiden? Pernah dulu kalau nggak salah Apkasi apa-apa ya pernah memperkenalkan, tapi tiga calon diundang, 3 capres diundang. Yang penting tidak ada ajak mengajak, nggak ada masalah kan, karena masa sosialisasi. Tapi kemudian yang jadi persoalan adalah nanti kalau seperti itu namanya sosialisasi. Oleh sebab itu kami harapkan harus berhati-hati ke depan dengan ini. Nah ini sekarang kami sedang kaji dulu. Jadi saya tidak bisa kemudian menyatakan bahwa ini melanggar atau tidak. Karena pada titik ini ya nanti kita lihat kajian yang ada. Tapi dalam kajian tersebut Bang Rahmat, maaf saya potong. Ada laporan katanya ada yang pakai atribut, terus kemudian juga barang-barang tertentu yang menunjukkan nama satu calon, satu pasangan calon, itu betul? Kami tidak bisa sampaikan dulu nanti. Masih dalam kajian? Iya, misalnya
larangan dan lain-lain tentu samalah teman-teman bisa melihat Undang-Undang Pemilu 282, 490. 490 lebih mengerikan. Disebutkan setiap kepala desa pidana kan dengan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindak yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Nah, ini yang agak repotnya masa kampanye. Tapi sekarang sudah belum berhati-hati. Masa kampanye itu tinggal beberapa hari lagi, 28 November sudah masa kampanye. Begitu ada masa di kampanye tindak pidana pemilu. Oleh sebab itu harus berhati-hati ke depan. Saya kira ini juga pembelajaran buat kita semua agar tidak teman-teman kepala desa dan aparat desa tidak dilibatkan dalam kampanye ke depan. Ini harus saya konfirmasi lagi, bentuknya imbauan atau teguran nih Bang Rahmat sekarang. Saat ini di dalam acara ini bentuknya imbauan atau teguran? Dalam acara ini yang barusan Bang Rahmat sampaikan. Ini himbauan. Himbauan masih himbauan. Nanti kalau sudah masuk kampanye bukan himbauan lagi, sudah panggilan. Panggilan bahkan ya, dan bisa mengarah kepada tindakan. Dugaan tindak pidana pemilunya besar. Baik. Saya konfirmasi kalau begitu ke Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, yang juga sudah hadir bersama kami dalam Sindopra malam hari ini via sambungan Zoom. Bang Roni. Selamat malam, Fani. Baik, selamat malam Bang Roni. Tadi sudah mendengarkan ya penjelasan dari Bang Rahmat Bagja, masih dikaji, tetapi apapun itu tidak ada pandang bulu. Kalau misalnya memang ada pelanggaran, maka tindak. Bagaimana? Ya, betul. Bahwa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bagaimana kita mengikuti, menghormati aturan main yang sudah ada. Kita perlu mengedukasi kepada masyarakat. Kita sangat menyayangkan hal-hal seperti ini terjadi. Kenapa? Kalau nanti berhadapan dengan hukum, nanti bagaimana mereka berhadapan dengan hukum, dan nanti pihak-pihak yang ikut mengajak tidak bertanggung jawab kan jadi kasihan, Mbak Fani. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses ini kan juga pun masyarakat sudah kritis. Civil society, kemudian juga dari budayawan sudah berbicara soal netralitas. Karena ini proses ini tidak berdiri sendiri, karena ini proses yang runtutan peristiwanya sudah masyarakat mengetahui dari proses MK, kemudian ada juga pun pembakaran atribut, kemudian pencopotan, kemudian juga pun kita lihat bagaimana Ketua BEM UI itu intimidasi. Jadi hal-hal seperti ini menjadi awareness buat kita semua agar ikut mengawasi, ikut mengikuti proses demokrasi ini supaya berjalan dengan baik. Dan juga pun kalau kemarin kita lihat bagaimana proses perangkat desa yang ikut dikumpulkan, nah itu kan menjadi pertanyaan buat publik, bagaimana mereka bisa berkumpul, siapa yang mengajak. Kemudian kita lihat juga ada name tag, kita juga lihat ada kaos. Kemudian ini hal-hal seperti ini kan saya pikir Mbak Fani, masyarakat sudah bisa melihat dan masyarakat mengetahui, dan penting kita mengedukasi. Karena segala sesuatu ini proses demokrasi yang berjalan ini jangan sampai ternodai dengan hal-hal yang tidak baik. Dan saran kami, kita ikuti aturan main yuk yang sudah ada sehingga semuanya berjalan dengan baik. Seperti itu Mbak Fani. Tapi Bang Roni, kalau misalnya pasangan calon yang lain juga diundang ke acara sekelas abdesi ini untuk pemilu 2024 atau ketika waktunya berdekatan dengan pemilu 2024, bagaimana? Harus adilkah semuanya diundang juga? Betul, ini kan kita harus hormati aturan main. Ini kan masih masa tenang, gitu kan. Juga pun di dalam Undang-Undang Pemilu sudah diatur pasal 280, perangkat desa dilarang juga untuk terlibat, gitu. Ini kan sebenarnya hal begini harusnya kita bisa memberitahukan, dan kita berharap bahwa Bawaslu bisa melihat ini juga kan. Jadi hal-hal seperti ini bisa memberitahukan mungkin kepada panitia, kepada penyelenggara, kepada teman-teman. Karena apa yang terlihat di kasat mata itu kan ada di LED-nya sambutan calon wakil presiden, gitu, terus ada atribut. Nah hal seperti ini kan sudah terlihat jelas kan. Apakah dalam bentuk ini kampanye terselubung? Ya biarlah nanti Bawaslu akan menyelidiki. Tetapi sekali lagi perlu kita mengajak memberitahukan aturan mainnya supaya jelas. Kalau kami dari Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud selalu memberikan edukasi supaya mengikuti aturan main yang sudah ada, sehingga semua tahapan pemilu ini berjalan dengan riang gembira, dan juga pun jangan sampai ada urusan hukum, berhadapan dengan hukum, pendukung kita. Itu yang perlu kita sampaikan kan. Dan ini kan
perlu menjadi pembelajaran buat kita semua. Tapi sekali lagi kita mendukung langkah tegas dari Bawaslu untuk proses yang ada ini, sehingga kita menantikan apa yang nanti menjadi keputusan dari teman-teman Bawaslu. Oke, baik. Sebelum saya kembali ke Bang Rahmat, saya izin nanya sama Pak Kakak yang sudah setiap tahun pemilu ini melihat bagaimana prosesnya berjalan, kemudian juga memantau. Ini kali pertama terjadi, Pak? Ya, sebenarnya pelanggaran itu selalu saja terjadi. Tetapi kondisi politik hari ini agak berbeda. Itu yang harus kita hati-hati. Sehingga saya, seperti disampaikan oleh tadi teman-teman Abdesi, ini kan sayang ya. Kalau tujuannya baik, kemudian melahirkan hal yang di opini publik menjadi kurang baik. Justru jadi bumerang? Iya, harusnya saya suka dengan argumen-argumennya bahwa perangkat desa perlu diperhatikan, desa perlu diperhatikan. Tetapi kemudian outputnya seperti ini kan sangat disayangkan. Sehingga ya sebaiknya hal-hal seperti itu dipertimbangkan dengan masak. Bukan sekedar kita soal bahwa berkelit dari hukum, tetapi juga kita memperhatikan tentang substansi dari yang terjadi. Substansi yang terjadi dikesankan oleh publik. Itu seperti demikian. Artinya sangat berbeda jauh dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman Abdesi. Ini disayangkan. Nah, oleh karenanya saya pikir peringatan dari Pak Bang Rahmat Bagja ini penting sekali. Bahwa kita semua perangkat desa itu termasuk di dalam pemerintahan desa. Artinya itu adalah support system dari pemilu kita. Support system untuk menjaga. Abdesi ini harus membantu Bang Rahmat Bagja untuk mengurangi potensi-potensi pelanggaran. Lah kalau kemudian diopinikan menjadi potensi pelanggaran seperti ini, nah ini saya pikir sangat disayangkan. Sebaiknya kita mempunyai kearifan lah. Kita semua, apalagi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian adalah perangkat desa, tokoh di masyarakat. Hal kedua yang saya khawatirkan tadi, kalau kemudian sekelompok perangkat desa atau kepala desa berkumpul dengan capres tertentu, kemudian ada capres lain, kemudian ada capres lain, bisa jadi ini terjadi pengelompokan yang kemudian menimbulkan kerawanan di masyarakat. Jadi amannya adalah, saya pikir yang hadir adalah Presiden, Kemendagri, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua MPR, selesai semuanya. Tidak ada capres di situ. Kecuali ya kalau mau menyampaikan itu dalam kondisi yang memang silaturahmi seperti apa. Itu harus jelas dulu. Jadi ya kearifan teman-teman diperlukan saya pikir. Oke. Bang Rahmat, apakah kearifan tersebut juga jadi parameter penilaian atau kajian yang dilakukan Bawaslu saat ini? Kita nggak bicara kearifan ini melanggar apa tidak kan, itu satu. Kemudian nanti masa kampanye apa bukan? Kalau sekarang masa sosialisasi, ada aturannya PKpu 15 tahun 2023. Ini melanggar apa tidak menurut PKpu sosialisasi. Tapi yang perlu hati-hati adalah larangannya jelas, tidak boleh melibatkan kampanye kepala desa dan aparat desa. Larangannya sudah jelas, itu tindak pidana. Jadi kami warning sekarang, ya mewanti-wanti sekarang. Semua pasangan calon, begitu masuk 28 November, tidak ada kata lain, tindak pidana. Tidak kemudian, mohon maaf, ini kita peringatkan terlebih dahulu, nggak bisa, karena sudah masuk nanti ke pasal 80. Tapi sebelum tanggal 28 berarti masih banyak celah yang bisa dimainin gitu, Bang Rahmat? Sebelum masa 28 November ada namanya sosialisasi. Sosialisasi itu melibatkan siapa? Melibatkan masyarakat dan lain-lain. Apakah boleh melibatkan kepala desa? Sebenarnya kan dalam itu sebelum dan pada saat kampanye dan sesudah masa kampanye, kepala desa itu dilarang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Nah, kami warning pada teman-teman kepala desa, hati-hati dengan hal ini. Tolong dibaca lagi Undang-Undang Pemerintahan Desa. Nah, tapi nanti Mas yang seperti Abdesi bilang, di Undang-Undang Pemdes itu boleh kepala desa jadi anggota partai politik. Nah, ini masalah-masalah seperti ini tolong dibicarakan juga dengan kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, supaya kemudian itu bisa selesai yang seperti ini, bahwa kepala desa juga punya, nanti akan seperti kami. Kami ini kemudian dalam masuk ke bilik suara ya memilih, tapi ketika di luar kami tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Sama seperti ASN nanti. Nah, kalau ASN nanti masuk ke kode etik, sedangkan dalam kecuali dalam beberapa hal tertentu, misalnya ada penggunaan uang negara dan lain-lain, itu sudah masuk ke dalam tindak pidana pemilu. Tapi kalau kepala desa jelas larangannya.
Larangan kampanye jelas 280, 282, dan 283, dan ada 480 tentang ketentuan pidana tentang masa kampanye. Baik, baik. Kalau begitu sebagai closing mungkin dari saya akan kembali ke Pak Asri. Memang ada yang sedikit, kalau dari kacamata saya sebagai awak media ya, ada yang sedikit membingungkan ketika dua kementerian yang biasanya memang dikaitkan oleh aparatur atau perangkat desa, baik Kemendagri maupun Kementerian PDTT, ini mempunyai stance yang berbeda. Tapi kalau kita bicara mengenai kondisi hukum lex speciali derogat legi generale, kita bicara mengenai kementerian yang paling dekat adalah PDTT, yang mengatakan perangkat dan aparatur desa harus netral. Bagaimana kalau tadi dari imbauan Bawaslu sendiri, Pak Asri? Jadi gini ya, ya ini narasumber dan Bang Rahmat ya. Jadi gini, saya kan 2 periode menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dan membidani pemilu terus. Saya mendampingi teman-teman desa ini lebih 10 tahun. Dan 8 organisasi desa yang di depan Desa Bersatu ini, kami berikan selalu penekanan. Pertama adalah ada Undang-Undang Nomor 6 harus kita perhatikan, 51 kan gitu. Undang-Undang Nomor 7, 280, 282. Teman-teman ngerti kok itu. Jadi kan gini nih, karena ini tahu politik, memang banyak yang suka cari salah-salahnya teman-teman kepala desa, perangkat desa. Harus diingat loh Bang Rahmat ya, 99% KPPS, PPS saat ini itu adalah perangkat desa. Mereka yang bertanggung jawab ujung tombak di lapangan tuh menyukseskan pemilu. Itu tanggung jawab besarnya. Mereka itu cek aja, 99% itu adalah perangkat desa semuanya. Jadi gini, kami Rakernas Desa di Jambi, semua calon presiden hadir, kecuali Ganjar yang nggak hadir. Ada pertemuan teman-teman organisasi desa dengan Mas Ganjar aja sendiri itu yang diundang di Surabaya. Ada pertemuan di Jawa Barat hanya Mas Ganjar yang hadir. Di Jakarta ada pertemuan Abdesi dengan Anies juga hanya Anies yang dihadirkan. Kan gitu. Jadi jangan dianggap menguntungkan satu calon. Coba cek aja deh. Mas Ganjar tuh sendiri di Surabaya tuh kan dituduh juga Mas Ganjar menggerakkan. Padahal enggak seperti itu. Mau mendengarkan masukan dari Mas Ganjar nih. Di Jakarta juga begitu. Sekarang Prabowo kita undang sendiri di forum resmi. Ini bukan acaranya timnya Prabowo dan semua itu bukan, nggak ada forumnya calon presiden. Jadi gini, ini silaknas, tidak ada deklarasi. Kalau misalnya Bawaslu mau dapat keterangan lebih jelas, ya kami diundang aja, kami memberikan klarifikasi kan gitu. Jadi ini kalau misalnya jadi gini, jangan dianggap teman-teman ini tidak memahami Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 7. Kita paham kok itu digeluti setiap saat. Kami juga tahu salah tuh kalau deklarasi. Ini nggak ada deklarasi, ini pertemuan biasa. Dan pertemuan di Jambi semua calon diundang. Di Surabaya tuh teman-teman organisasi juga kan hanya mengundang Mas Ganjar. Di Jakarta hanya Mas Anies yang diundang kan gitu. Nah kemudian di Jakarta Prabowo kok jadi ribut-ribut seperti ini. Artinya gini, ini kebetulan ada Mas Rahmat nih. Harusnya silaknas ini kami buat Desember. Akhirnya kita majuin nih. Kenapa? Karena kalau udah lewat tanggal 28, itu masa kampanye. Itu pelanggaran kalau itu dilakukan. Sehingga kita buat lebih duluan kan sebelum masa kampanye. Jadi maksud saya gini nih, udahlah jangan suka memojokkan lah teman-teman, terutama yang mohon maaf ini tim sukses calon presiden manapun ya, jangan suka mojok-mojokin di kepala desa kan gitu. Nanti teman-teman kepala desa semakin tidak simpati kalau suka dipojok-pojokin kan gitu. Apalagi disebut dimobilisasi. Ini minyak organisasi desa, enggak ada tuh yang namanya mobilisasi ya. Gitu. Jadi saya juga meminta teman-teman tim sukses calon manapun, jangan, saya ingatkan ya, jangan suka memojokkan kepala desa, perangkat desa, dan aparatur desa. Padahal seluruhnya berinteraksi dengan kepala desa. Ganjar berinteraksi dengan kepala desa. Anies berinteraksi dengan kepala desa. Prabowo berinteraksi. Semua diberikan ruang yang sama. Gitu kira-kira. Jadi jangan jangan suka mojo-mojokin teman-teman kepala desa dan perangkat desa, termasuk aparatur desa. Saya ingatkan kepada siapapun. Gitu. 8 organisasi desa ini terbesar di Indonesia nih. Kami ingatkan jangan siapapun tim sukses calon presiden jangan suka memojokkan teman-teman kepala desa. Kami yang berdarah-darah di lapangan untuk membantu suksesnya pemilu 2024. Begitupun dari pemilu ke pemilu. Itu aja. Baik. Prinsipnya kami tidak melakukan pelanggaran
berkampanye, melakukan keputusan yang menguntungkan satu calon atau ikut mengikutkan kepala desa. Baik. Siapapun partai politik yang akan mengajak teman-teman kepala desa untuk berkampanye, kami tidak akan ikut. Baik, Pak Asri. Bang Roni, mungkin terakhir. Bang Roni, tadi disebut. Jadi perlu kita sampaikan tidak ada yang memojokkan, tetapi perlu kita mengedukasi kepada masyarakat luas. Ini kan kita dalam tahapan pemilu. Kalau tadi yang disampaikan sama Pak Asri itu, Mas Ganjar, itu bukan dalam tahapan pemilu, sudah jelas di sini masa tenang. Masa tenang dan sudah diatur di pasal 280. Perangkat desa tidak boleh dilibatkan. Kalau secara kasat mata yang terlihat. Oh maaf Mas ya, ini kalau kampanye boleh, ini bukan kampanye, nggak ada deklarasi. Pak Asri, kita harus berpikiran secara jernih. Kalau seandainya di LED dituliskan sambutan Wali Kota Solo, ya mungkin masyarakat tidak akan curiga. Ini kan disambutan di LED sambutan calon wakil presiden. Nah ini sebenarnya untuk mengingatkan kepada maaf ya, ini salah Mas, nggak ada pernah dalam acara ada, itu di dalam presiden. Itu ada salah itu pertanyaan dia bisa lihat itu sudah dilakukan. Makanya jangan asal mendengar informasi yang tidak ada aja ya. Oke, baik. Pak Asri jangan emosi, saya lagi bicara. Saya hanya mau mengingatkan teman-teman ya. Supaya juga pun masih banyak kepala desa yang mengikuti peraturan, yang mengetahui peraturan, yang tahu aturan main, sehingga mereka juga pun tahu gitu, sadar gitu, jangan sampai melanggar aturan main yang sudah ada. Di sini kan juga ada pengawas, semua ada pelaksana hal-hal seperti ini kan yang perlu kita mengedukasi. Teman-teman kepala desa itu rata-rata udah paham Mas. Baik. Pak Asri, Bang Roni. Banyak juga kepala desa yang tahu soal aturan sehingga mereka tidak mengikuti acara kemarin. Baik. Jadi hal-hal seperti itu harus kita luruskan ya. Terima kasih. Baik. Pak Asri, Bang Roni, Pak Kakak dan juga Bang Rahmat, ini kayaknya tugasnya cukup berat. Cukup berat ya, tapi tetap semangat ya. Apalagi dipantau sama Mas Roni, Pak Asri, ya dan pasti juga berat tim ini. sukses dari paslon yang lainnya tentunya ya. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sebelumnya atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Kita harapkan agar ya isu-isu sensitif jelang pemilu 2024 ini tidak akan mengurangi marwahnya yang ingin fun atau ingin pemilu 2024 berlangsung dengan damai, minim kecurangan dan juga pelanggaran. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan tadi Pak Asri, kemudian juga Bang Roni Talapesi yang tersambung bersama kami via sambungan Zoom, dan tentunya Pak Kakak Suminta serta Bang Rahmat Baja di studio malam hari ini. Saya sehat selalu Bapak-Bapak semuanya ya. Amin. Tugasnya masih panjang. Pemirsa, tadi kita sudahi dulu dialog pada malam hari ini, tapi Sindo Prime masih akan segera kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami.